Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan biologi medik setelah UTS, pertama kita akan membahas mengenai pembelahan sel dan siklus sel. Ya. Mengenai siklus sel, siklus sel ini terjadi pada setiap makhluk hidup, ya. Kenapa? Karena memang sel yang terdapat pada makhluk yang bernyawa atau hidup itu memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri, tujuannya untuk mempertahankan jenis dan sifatnya. Nah, di sini siklus sel ini merupakan proses perbanyakan diri melalui perkembangbiakan ataupun pertumbuhan, gitu ya. Perkembangbiakan yang terjadi pada sel, terutama pada sel eukariot, gitu ya, melibatkan adanya pembuahan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Eukariot itu berarti kan hewan, ya, seperti itu. Kemudian kalau pada prokariot, nah, prokariot ini bagaimana pembelahan selnya? Pembelahan selnya itu dengan cara atau siklus selnya itu dengan cara perbanyakan diri. Ya. Nah, untuk prokariot ini ya, tahapannya sangat simple atau sederhana, gitu ya. Ada yang disebut dengan pembelahan biner, contohnya pada amoeba, gitu. Jadi sangat simpel nanti dibanding dengan siklus sel atau pembelahan sel yang terjadi pada eukariot, ya, seperti itu. Kemudian sel eukariot ini kalau pada manusia ataupun pada hewan, selain memiliki kemampuan berkembang biak, juga memiliki kemampuan memperbaiki sel yang rusak, gitu. Jadi ada nanti kalau misalnya disebut dengan repair sel, gitu, perbaikan sel. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi obat, misalnya kita mengalami inflamasi atau peradangan, gitu ya, contoh kayak sariawan, maka sel-selnya yang rusak atau yang mengalami inflamasi atau adanya peradangan itu, dia oleh sel itu sendiri memperbaikinya dengan catatan bahwa si zat asing atau toksiknya atau racunnya memang sudah hilang dari dari bagian yang mengalami peradangan tersebut, gitu. Nah, perbaikan sel terjadi pada sel yang rusak, bisa karena kecelakaan atau karena faktor dalam tubuh. Biasanya kalau racun-racun dalam tubuh itu bisa membuat kerusakan sel atau disebut dengan apoptosis, gitu. Nah, fungsi perbaikan sel juga itu terjadi pada sel yang sudah tua, nanti diganti dengan sel-sel yang baru. Makanya butuh vitamin, kemudian asupan makanan yang baik untuk regenerasi sel, artinya perbaikan sel, gitu. Karena sel itu dia terus akan mengalami pembelahan selama memang makhluk hidup itu memiliki nyawa atau memang organisme tersebut itu dalam keadaan hidup, gitu. Nah, proses yang terjadi pada pembelahan untuk tujuan regenerasi, perbanyakan atau perkembangbiakan individu maupun pertumbuhan, nah itu nanti diatur dalam siklus sel, seperti itu. Nah, nanti ada siklus sel itu ada dua jenis, ada siklus sel prokariot maupun eukariot. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini mengenai pengantar dari sel itu sendiri, ya, bahwa sel itu adalah
Sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama nanti akan membentuk jaringan. Jaringan kemudian akan membentuk suatu organ atau sistem organ, ya. Kemudian nanti akan membentuk organisme. Ada sel prokariot. Sel prokariot itu contohnya seperti bakteri, ganggang, kemudian archaea itu masuk prokariot. Kalau eukariot itu tumbuhan manusia gitu ya. Nah, pembelahan sel itu ada amitosis, pembelahan biner, kemudian ada mitosis dan meiosis. Nah, kalau untuk pada prokariot itu bakteri itu dengan pembelahan biner, sementara untuk manusia, hewan itu mengalami pembelahan mitosis dan meiosis gitu. Nah, kalau mitosis ini pembelahan yang terjadi pada organ-organ selain organ reproduksi, ya. Jadi misalnya contoh pada ginjal gitu ya. Dan ginjal itu terus mengalami regenerasi sel, perbaikan sel. Nah, itu mitosis terus terjadi. Jadi tidak ada reduksi jumlah kromosom gitu. Jadi memang perbaikan terus mengalami mitosis. Sementara untuk meiosis ini terjadi reduksi jumlah kromosom karena nanti ini berhubungan dengan fertilisasi atau perkawinan antara gamet jantan dengan sel telur pada betina. Jadi nanti untuk meiosis ini terjadi pada tahap berbentuknya ovum gitu ya. Nah, untuk amitosis itu di mana pembelahannya itu melalui tahap-tahap yang langsung, di mana pembelahan ini cukup sederhana, biasanya terjadi pada bakteri, ganggang, ya archaea, gitu, seperti itu. Jadi pembelahan amitosis ini langsung, apakah pembelahannya mengenai sel tubuh, yaitu pembentukan organel-organel dan juga sel kelaminnya itu sekaligus langsung, gitu ya. Nah, kalau mitosis itu pembelahan sel somatik atau sel tubuh, ya, menghasilkan sel anakan. Nanti ada tahap-tahapan seperti profase, metafase, anafase, dan telofase, gitu ya. Jadi ini nanti ada mitosis ini yang memang terjadi selama kita hidup terus, gitu ya. Jadi tapi tidak menghasilkan, tidak terjadi di pembelahan menghasilkan, tidak ada hubungan dengan reproduksi. Sementara ini untuk reproduksi ini terjadi pada proses gametogenesis, pembentukan gamet dan dan pada saat sel gamet bertemu dengan sel telur, gitu ya, seperti itu. Nah, ini gambaran atau dari mitosis dan meiosis, gitu ya. Mitosis itu cuma satu kali tahapan. Tapi kalau untuk meiosis itu ada meiosis 1 dan nanti ada meiosis 2, gitu ya. Nanti akan dibahas. Nah, sekarang ini dulu pembelahan sel secara langsung. Ini terjadi pada bakteri, protozoa, amuba, ragi, ya, seperti yes, ya, ragi itu yes, ya. Ini terjadi pembelahan biner atau pembelahan langsung, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu induk sel, maka dia akan membentuk 2 nukleus, dan ini masing-masing nukleus ini akan membelah dengan sitoplasma masing-masing menjadi 2 bagian, kemudian nanti menjadi 4, dari 4 menjadi 8, gitu ya. Nah, ini terjadi contohnya pada bakteri. Gitu. Pembelahan kalau yang meiosis dan mitosis itu pembelahan tidak langsung. Kenapa? Karena nanti ada tahap-tahapan. Nah, kenapa mitosis dan meiosis ini dia disebut dengan pembelahan sel secara tidak langsung? Karena nanti ada perubahan terutama pada konformasi kromosom, ya, penampakan kromosom yang berbeda-beda. Kemudian nanti ada pembentukan benang kromatin sampai ke pembentukan kromosom, gitu. Jadi ada fasenya, gitu ya. Nah, ini contoh pada prokaryotik tadi, ya. Misalnya ini pada bakteri, gitu ya. Ini contoh pada bacillus, gitu ya. Di mana yang pertama adalah ini satu jenis, ini satu sel bakteri. Tahap pertama itu replikasi DNA dan elongasi. Jadi replikasi DNA itu menjadi 2.
gitu ya, menjadi dua, kemudian mengalami elongasi atau perpanjangan, kemudian dinding sel dan membran plasma mulai membelah nih, di sini ada belahan gitu ya. Kemudian nanti septum terbentuk dan DNA terpisah. Jadi dua ini dia akan membentuk septum masing-masing gitu, sehingga terjadilah pembelahan biner menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan ya. Nah ini ada apa? Ini yang pembelahan ini ada membran plasma ya. Oke. Nah, sel eukariot atau sel yang hewan dan tumbuhan itu apa namanya, pembelahan selnya memang lebih rumit gitu ya. Jadi nanti ada tahap-tahapannya seperti itu. Ya. Ini perbedaan sel prokariot dan eukariot saya nggak akan bahas gitu ya. Cuman nanti dari segi komponen selnya atau organel selnya, kalau yang eukariot itu lebih kompleks karena terdiri dari organel-organel ya, seperti adanya mitokondria, kemudian adanya lisosom, lisozim, nukleolus gitu. Kemudian ada retikulum endoplasma. Sementara pada prokariot itu sangat primitif atau sangat simpel untuk komponen dari organel-organel selnya. Hanya terdapat ribosom, kemudian membran sel, ada nukleolida dan ada kapsul. Ini saya lewat aja untuk perbedaan sel. Nah, gini. Kita akan bahas mengenai siklus sel pada prokariot atau pada hewan ya, pada hewan. Tadi di awal dijelaskan pada siklus sel yang terjadi pada atau siklus sel terjadi pada prokariot itu ada dua, yaitu ada mitosis dan meiosis gitu ya. Namun sebelum ke tahap mitosis, ada suatu tahapan yang cukup lama, itu yang disebut dengan interfase. Jadi interfase ini adalah persiapan sel menuju nanti ke mitosis, ya seperti itu. Nanti kan setelah mitosis ada meiosis. Jadi sebelum ke mitosis, sel ini nanti akan masuk dulu di tahapan interfase, di mana interfase ini di sini ada fase G1 atau GAP1, S itu fase sintetik, dan G2 itu fase GAP2 gitu ya. Nanti apa perbedaannya kita akan bahas. Nah, kalau sudah beres G1, S sampai G2, baru ini sel ini akan masuk ke tahap mitosis gitu. Apa itu di tahap interfase? Nah, itu tahapan atau persiapan sel sebelum masuk ke tahap mitosis gitu. Nah, ini ya. Jadi harus melihat ini dulu, G1 dulu, G1, kemudian S, sintesis, di sintesis ini nanti ada DNA replikasi, kemudian ada G2 atau fase G2, baru akan masuk ke mitosis. Gitu ya. Gitu. Nah, saya balik dulu. Saya gunakan dua referensi supaya biar paham gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa tahapan mitosis dan meiosis itu sebelum mencapai mitosis dan meiosis itu ada yang disebut dengan tahapan interfase terlebih dahulu pada sel eukariot, yaitu pada hewan dan manusia contohnya gitu ya. Nah, siklus sel terjadi menjadi dua tahapan penting, yaitu tahapan pertumbuhan dan tahapan perkembangan. Tahapan pertumbuhan sel itu terjadi pada tahap interfase, sementara tahap perkembangan itu nanti pada tahap mitosis gitu. Jadi interfase atau disebut juga fase pertumbuhan gitu ya. Nah, di mana nanti kalau untuk interfase atau fase pertumbuhan itu ada fase G1, fase S atau sintesis, dan fase G2. Pada fase pertumbuhan sel terjadi penggandaan kromosom ya, kemudian yaitu pada fase G1, S2 dan G2. Nah, itu. Kemudian pada fase perkembangan itu nanti sudah masuk di mitosis. Nanti di mitosis ini ada di akhirnya itu ada karyokinesis dan ada sitokinesis gitu ya.
Nah, ini seperti ini. Oke. Pada tahapan interfase ini, nanti saya terangin, cuma ini garis besarnya dulu ya. Kenapa interfase itu terjadi sebelum mitosis? Karena memang itu ada, jadi gini, sel, kita juga kan misalnya, kita kalau mau masuk, misalnya gini, gambarannya kita mau masuk tingkat SD gitu ya, otomatis kan ada persiapan-persiapan dulu, ada persyaratannya dulu gitu ya. Harus seperti apa sih misalnya siswa yang masuk di tingkat SD? Sama seperti halnya sel ini juga. Pada saat dia mau mengalami perkembangan di mitosis, kemudian ada tahap-tahap yang harus diikuti terlebih dahulu gitu ya. Ada persyaratannya. Nah, di tahapan interfase ini nanti ada tahapan proses penggandaan kromosom. Ini terjadinya pada tahap fase S atau pada fase sintetik ya. Nanti saya jelasin per tahapnya, cuma saya ini garis besarnya dulu. Nah, pada tahap fase sintesis ini butuh waktu sampai 10 sampai 12 jam gitu ya. Fase sintesis memang fase yang terlama karena memang membutuhkan waktu separuh dari waktu siklus sel. Jadi kalau dikatakan separuh, berarti dalam satu siklus sel itu terjadi selama 24 jam. Ya, gitu. Kemudian ini pada saat sel masuk fase S, kromosom itu akan mengganda karena terjadinya replikasi DNA. Makanya di S ini itu setelah G1 nanti si sel ini masuk ke fase sintesis itu terjadi replikasi DNA gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu ya biar paham. Ini tahap-tahapannya. Cuman intinya adalah bahwa satu siklus sel itu terjadi selama 24 jam. Yang paling lama itu di fase replikasi DNA di fase S ini, yaitu waktunya 10 sampai 12 jam. Jadi separuhnya dari satu siklus sel, dari waktu siklus sel. Gitu. Siklus sel, ya. Tadi kan dikatakan bahwa siklus sel yang pertama itu ada mitosis, kemudian ada interfase dan ada meiosis gitu ya. Oke, jadi gini. Tahapan interfase ini terjadi sebelum mitosis. Fasenya apa aja di interfase? Ada fase G1 atau fase gap 1, fase sintesis, G2 itu fase gap 2. Nah, ini interfase ini sebelum memasuki fase mitosis dan siap membelah. Oke. Nah, di dalam, ini kita bahas yang interfase. Fase G itu apa? Fase G1 itu fase gap pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer dari sel. Jadi si sel itu dia akan tumbuh dulu. Ya. Kemudian di S itu terjadi fase sintesis DNA. Kemudian di G2, nah ini fase persiapan membelah sel. Jadi bukan berarti bahwa di G2 ini mau membelah, bukan. Jadi dia mau membelah, persiapan sebelum membelah itu ya. Nanti baru di mitosis sel itu akan membelah. Nah, regulasi siklus sel. Oke. Siklus sel, setiap sel-sel yang terjadi dalam makhluk hidup itu berbeda regulasinya atau lamanya gitu ya. Nah, paling lama untuk siklus sel itu terjadi pada sel kanker. Kenapa? Pembelahannya cukup cepat ya. Karena memang ada mediatornya seperti itu, seperti senyawa-senyawa atau zat asing atau virus-virus yang memang mampu atau senyawanya tersebut mampu menyebabkan pembelahan sel begitu cepat seperti itu ya. Kemudian, nah kita bahas dulu nih, interfase. Oke. Tahap interfase itu merupakan persiapan yang esensial untuk pembelahan sel karena pada tahap ini kromosom atau DNA kromosom direplikasi gitu. Saat pembelahan sel, kromatin itu dikemas sangat padat atau kompak sehingga tampak sebagai kromosom. Selama interfase, kromatin tidak terlalu terkondensasi. Artinya kan kromosom itu kalau dilihat kita selama ini
kayak bentuk huruf X gitu ya. Nah, di tahap interfase kromosom itu masih belum membentuk huruf X yang atau belum membentuk huruf X seperti huruf X gitu, belum. Jadi masih tidak beraturan gitu ya. Seperti itu di interfase. Nah, interfase terjadi replikasi DNA. Replikasi DNA itu misalnya dari satu salinan menjadi dua salinan. Nah, fase gap 1 ini dia belum terjadi replikasi DNA. Tapi di gap 1 ini dia baru persiapan sel, gitu ya. Tadi lebih ke pematangan sel, kemudian masuk ke sintesis, di sanalah terjadi replikasi atau sintesis DNA sudah mulai terjadi di fase 2, fase sintesis itu. Nah, kemudian pada saat masuk fase G2 atau gap 2, replikasi DNA itu selesai dan siap-siap nanti si sel itu akan mengalami pembelahan sel gitu ya. Nah, tahap interfase ini tadi tahap persiapan untuk pembelahan sel karena ada kromosom yang direplikasi. Nah, ini contoh fase ini yang G interfase. Nah, selama interfase nanti akhir, ini nukleus telah terbentuk dengan jelas dan dibungkus oleh selubung nukleus. Nukleus itu mempunyai satu atau lebih nukleoli atau tunggal ya nukleus tepat di luar nukleus. Nah ini ya tepat di luar nukleus terdapat dua sentromer. Ini ada sentromer ini ya. Kemudian dua sentromer ke tunggal. Dalam sel hewan, dalam setiap sentrosom terdapat sepasang sentriol. Mikrotubul merupakan perpanjangan dari sentrosom. Gitu. Nah ini gambaran sel pada saat yang interfase G2. Ini udah mau akhir. Ini sel yang mau masuk ke mitosis. Lihat. Di sini ada kromatin terduplikasi tapi belum terkondensasi. Lihat, kromatinnya masih acak-acakan seperti ini. Kan kromatin itu gambarannya seperti membentuk huruf X ya. Nah, kemudian di sini ada nukleusnya. Kemudian ada selubung nukleus, ada plasma membran, kemudian di sini ada sentrosom dengan pasangan sentriol ini, pasangan sentriol 1 2 ini pasangan dua sentriol. Ini ada aster ya, aster itu kayak serabut-serabutnya gitu. Nah, lihat, ini kromatinnya masih longgar. Jadi kayak masih bentuk benang-benang kromatin padat gitu, belum membentuk kayak huruf X kan gitu, belum terkondensasi atau belum membentuk konformasi yang benar gitu. Nah, ini nanti setelah ini kan ini udah siap nih. Ini tinggal membelah ya. Nanti bagaimana membelahnya kita lihat di mitosis ya. Nah, pada saat ini sudah siap nih. Tahapan selanjutnya setelah G2 ini beres, G2 interfase ini beres, nanti kita lanjut ke tahap mitosis. Ya, ini kan tadi tahap interfase sudah siap, S sudah siap, G2 sudah siap, yang sudah beres itu sudah terlewati antara G1S dan G2 ini, maka sel yang tadi sudah siap itu akan masuk ke fase mitosis ya. Ini si sel ini yang tadi ada sentromel dengan pasangan sentriol dan juga ada nukleus, kemudian ada kromatin yang tidak terduplikasi atau belum terkondensasi benar, dia akan masuk ke tahap mitosis. Tahap mitosis ini ada apa aja? Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi, nah kita akan lihat dulu masuk di profase. Nah ini ya. Nah, apa namanya itu? Ini adalah gambaran dari kromosom. Ya, ini gambaran kromosom kayak bentuk huruf X ini ya. Nah, tapi tadi di interfase itu dia belum terbentuk atau belum terkondensasi. Ya, nanti akan terkondensasinya di tahapan mitosis. Tapi sudah ada benang kromatin padatnya gitu ya. Oke, lanjutan ini ya. Nah, itu ya. Nanti setelah mitosis ada sitokinesis dan akhir-kinesis ini di akhir biasanya nanti dijelaskan. Oke. Mitosis itu ada tahapannya, singkatannya adalah propase, ya, metafase, anafase, dan telofase. Nanti hasil dari mitosis ini ada dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya, jadi diploid. Nah, diploid. Oke, kita bahas dulu pembahasan mitosis.
Nah, pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Sel tubuh itu, sel somatis itu apa? Misal kayak jantung itu mengalami mitosis, kemudian organ ginjal, pankreas itu tiap hari mengalami mitosis gitu ya. Dan menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Nanti akan membentuk diploid atau 2N. Ya, mitosis. Nah, ciri-ciri tahapan mitosis ini adalah yang pertama nanti ada profase. Profase yang tahap pertama itu ditandai dengan menghilangnya membran inti, terbentuknya benang-benang kromatin atau pemadatan kromosom. Kemudian pada tahap metafase ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator. Nanti ada yang dilihatkan bidang ekuator. Kemudian tahap anafase ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke daerah kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang-benang spindel. Kemudian di akhir nanti ada telofase menjadi sel 2 sel anakan. Itu ringkasnya ya. Ini profase awal ya. Profase awal ini sudah mulai terbentuk kromosom-kromosom gitu ya. Gitu. Nah, kita akan bahas itu. Lihat ini kromosomnya sudah ada di tengah-tengah, kemudian nanti akan ditarik oleh benang-benang spindel ini, kemudian nanti dia akan membelah gitu ya. Nah, ini telofase, ini ada fase awal masuk telofase. Nah, ini sudah telofase akhir ini ya. Ini sudah terbagi dua, jadi punya kromosom masing-masing. Nah, kita bahas dulu mengenai profase. Profase adalah tahapan pertama dari mitosis, di mana kromatin dalam nukleus mulai terkondensasi dan terlihat sebagai kromosom. Jadi si kromatin, kalau yang tadi di interfase itu tadi kan saya bilang, dia hanya masih membentuk kromatin atau benang-benang yang belum jelas gitu ya. Kemudian nanti di profase dia sudah mulai terlihat seperti kromosom, kemudian nanti ada nukleolis menghilang, sentrosom mulai bergerak ke ujung nukleus yang berlawanan di suatu benang mikrotubul mulai memanjang pada sentromer dengan membentuk mitosis spindle. Nah ini ya, jadi di sini nukleusnya nanti sudah mulai menghilang, kemudian nanti ada pembentukan ini sudah mulai terbentuk benang-benang spindle gitu ya. Itu di tahapan profase gitu ya. Ini profase ini. Kromatid sudah membentuk, nah ini sudah terbentuk kromosom, sebelah bentuk benang kromosom yang cukup padat. Kemudian di sini ada benang-benang spindle ya sudah mulai bermunculan. Kemudian ada prometafase. Prometafase itu tahapan profase akhir atau awal metafase. Nah, di awal metafase ini ada penghancuran membran inti, gitu ya. Kemudian kromosom terus berkondensasi, nanti akan membentuk berangsur memendek, menebal, gitu ya. Jadi kromosomnya nanti akan terbagi dua juga, gitu. Nah ini pada tahapan nah ini kan tadi interfase ya. Interfase ini ada benang-benang kromatin ini yang belum sempurna, kemudian masuk ke metafase, profase. Ya, profase di sini sudah ada benang-benang spindle gitu ya, atau gelondong-gelondong. Kemudian ini sudah ada kromosom ya sudah terbentuk kinetokornya. Kemudian ada fragmen selubung nukleus. Dan di sini nanti akan mulai menghilang nukleusnya. Kemudian pada tahap metafase. Di metafase ini, mikrotubul meluas menuju setiap ujung yang berlawanan dan membentuk spindle fold atau mitotic center. Pada sel hewan, setiap spindle fold mengandung spasial sentriol. Gitu ya. Ini lihat. Nah, lihat ini di tahap metafase ini sudah mulai pembentukan benang-benang spindle, kemudian mikrotubulnya meluas, dia sudah mulai bidang ekuatornya terlihat gitu ya, sudah mulai terlihat bidang-bidang ekuator, kemudian sentromer ini sudah terduplikat, ini kromosomnya nanti sudah terduplikat ini ya, gitu kan. Kemudian nanti di tahapan metafase ini ya sel sel ini nanti
berinteraksi dengan mikrotubul dari kutub sel yang berlawanan. Sentrosom sekarang berada pada kutub berlawanan ini. Ya, ini sentrosomnya sudah mulai di sini. Kemudian kromosom bermulai berbentuk pada plat metafase atau pada ini bukan kutub atau apa sih namanya itu ekuator, bidang ekuator. Nih si kromosomnya sudah mulai ada di bidang ekuator gitu ya, atau bidang hayal ya gitu kan. Kemudian nanti untuk setiap kromosom kinetekor kromatid nanti akan melekat ke mikrotubul. Ini mikrotubul itu yang garis-garis ini. Nanti dia akan melekat ya. Kemudian nanti akan berpisah atau akan ketarik dia akan ditarik oleh mikrotubul atau gelondong-gelondongnya gitu. Nah, seperti ini gambaran aslinya ya, seperti itu. Kemudian baru di tahap anafase ini kromosom telah menjadi 2 kromatid. Setiap benang spindel memegang 1 kromatid tepat pada sentromer dan benang-benang spindel menarik tiap kromatid. Nah, ini jadi itu ya. Ini anafase, jadi sudah mulai ketarik ini si kromatidnya ya, kromosom sudah mulai kebagi 2 gitu ya. Kemudian di anafase itu ada anafase awal dan anafase akhir. Ya, di anafase awal kromosom pada keping metafase terpisah bergerak menuju spindle pole. Pada anafase B, kromosom sudah bermigrasi ke spindle pole. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah mulai ketarik tuh kan ya. Ini kinetekornya ini di sini. Ini dari A dulu ini gelondong-gelondongnya sudah mulai menarik ke kutub masing-masing gitu ya. Kemudian ini spindle mitotiknya mulai terbelah, membentukkan polar mikrotubul, akhirnya dia akan membagi 2, ya seperti itu. Nah ini, anafase dimulai ketika pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah, ya. Ini jadi semua, karena ditarik oleh benang spindle yang akhirnya melepaskan kromatid saudara. Jadi ini kan tadinya sepasang ini, cuma dipisah oleh si benang spindle ini, ya. Kemudian nanti setiap kromatid sekarang dianggap sebagai kromosom lengkap. Kromatid saudara yang tadinya menyatu mulai berpisah ke arah kutub sel yang berlawanan. Begitu juga mikrotubul, kinetokornya memendek, gitu ya, sudah mulai memendek itu kinetokornya. Oleh karena itu sentromer tertarik lebih dulu gerakannya 1 mikrometer per menit. Pada saat yang sama, kutub sel berpindah lebih jauh karena mikrotubul kinetekor memanjang. Nantinya kan akan kedua, sel itu akan membelah menjadi 2 gitu. Ya. Nah, di akhir itu ada tahapan yang disebut dengan telofase, di mana telofase ini membran inti mulai terbentuk kembali di sekeliling kromosom. Jadi tadi kan selnya itu cuma kromosomnya aja, belum ada inti sel. Nah, maka di telofase ini sudah pembentukan inti, membran inti, yang nanti akan membentuk sel-sel baru, dan kemudian ada dinding selnya, ada inti selnya, dan seterusnya gitu. Kemudian nanti di telofase itu ada proses yang disebut dengan karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis ini adalah pembagian inti menjadi 2 bagian, dan sitokinesis ini pembagian sitoplasma menjadi 2 bagian. Nah, ini telofase itu kan ya, ini telofase ini sudah mulai nanti akan terbentuk sel-sel baru di kedua sel ini yang membelah tadi ya. Ini sitokinesis ya. Telofase mikrotubul non kinetekor lebih memanjang sel, memperpanjang sel lagi, dan nukleus anak terbentuk pada kutub sel. Selubung nukleus terbentuk kembali pada fragmen selubung nukleus. Kita berbeda dengan profase metafase gitu ya. Jadi mitosis pembelahan satu nukleus menjadi 2 nukleus. Nah ini ya, ini kan nanti akan terbentuk nukleus di sininya. Ya seperti itu. Ya ini mitosis pada kanguru ya, epitel, kidney sel, dan ginjal hewan kanguru, sel ginjal kanguru itu ya. Ini lihat ini gambaran hasilnya, ini interfasenya, tapi seperti ini persiapan untuk menuju mitosisnya. Ini profasenya lihat ya, dan sampai ini sitokinesisnya. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke ini. Kita lanjut dulu ke sini. Oke. Tadi pembelahan sel mitosis terjadi pada sel tubuh atau autosel, sedangkan pembelahan sel meiosis terjadi pada sel gamet ya. Yaitu ini
Nah, ini mitosis ya, tadi ada tahap profase, penebalan benang-benang kromosom, kemudian masuk ke metafase, ini hilangnya membran inti, kromatid pada benang ekuator, anafase dan telofase. Di telofase ini ada sitokinesis dan karyokinesis. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, ini interfase. Nah, interfase pada fase. Nah, ini saya akan bahas mengenai interfase tadi ya. Ternyata di interfase ini banyak cerita ya. Gini, interfase ini kan tahap awal atau tahap persiapan sebelum mengalami mitosis. Tadi kan interfase ada fase gap 1, fase sintesis dan fase gap 2. Pada fase interfase ini disebut dengan fase pertumbuhan karena terjadi 23 sampai 24 jam sampai ya gitu. Pada fase G1 dan G2, siklus sel tidak hanya melakukan perbanyakan organel, namun juga bertugas mengatur memonitoring lingkungan internal maupun eksternal, serta memastikan bahwa kondisi sudah sesuai dan persiapan sudah lengkap. Jadi jika lingkungan di luar memungkinkan, maka sel akan masuk ke fase istirahat atau G0. Ya, jadi gini, kenapa itu terjadi ada yang disebut seperti kelainan genetik ya atau kelainan sel. Jadi sebenarnya proses terjadinya kelainan genetik itu terjadi di tahap interfase ya. Jadi di tahap interfase kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa pengaruh dari lingkungan, apakah itu suhu atau keadaan tubuh atau toksik tubuh, itu bisa merusak tahapan dari interfasenya. Ya, jadi G1 ini memiliki peran memonitor lingkungan eksternal. Kalau misalnya lingkungan eksternalnya rusak, maka DNA yang akan nanti diturunkan pada tahap proses pembelahan sel di mitosis ini, maka dia akan terus rusak juga gitu ya. Jadi makanya sel kalau terjadinya kerusakan genetik ini terjadi di G1 ya, terjadinya di G1 atau di G1 ini. Jadi di sini sebenarnya awal mula kenapa terjadi kelainan genetik ya, karena terjadi ada kerusakan akibat misalnya suhu lingkungan atau tekanan dari lingkungan atau racun di fase G1 yang mempengaruhi ya gitu. Ya, jadi gini, kenapa? Karena memang gini, di sini ada sistem kontrol untuk siklus sel. Jadi siklus sel ini dia tidak bekerja sendiri. Ya, siklus sel yaitu interfase sampai mitosis itu ada kontrolnya. Ada yang mengontrolnya. Siapa yang mengontrolnya? Yaitu adanya protein. Di sini dikatakan fase G1 pada siklus sel akan mulai checkpoint control. Itu mengecek kesiapan apakah sel sudah siap masuk ke fase berikutnya atau tidak. Kemudian kalau sudah siap, maka akan terjadi pada fase S, yaitu sintesis. Kalau sudah disintesis juga sudah siap, maka akan masuk ke fase G2, gitu ya. Jadi memang, terjadinya mutasi atau kelainan genetik itu terjadi di G1. Tuh lihat. Fase G2 merupakan checkpoint yang sangat penting karena fase ini menentukan apakah sel sudah siap membelah atau belum. Jika tidak terjadi mutasi pada sel dan tidak terjadi perbaikan atau repair, maka checkpoint pada fase G2 dan apoptosis sel tidak akan membelah. Agar Anda lebih mudah memahaminya, ini lihat, mutasi yang terdeteksi pada fase G2 akan dilanjutkan ke M dan membelah. Nah, jadi kalau misalnya gini, kalau di G1 ini sudah kelihatan, oh ini ada salah nih. Di G1 ini sudah kelihatan ada kesalahan, misalnya nanti DNA misalnya ada kesalahan DNA, maka tidak akan dilanjutkan ke sintesis atau ke G2. Tapi kalau misalnya kesalahan dalam pembentukan DNA-nya atau terjadi mutasi DNA-nya di G2, itu tidak bisa lagi diperbaiki atau tidak bisa dihentikan. Karena memang nanti dia akan lanjut ke mitosis. Makanya terjadinya mutasi itu, mutasi yang terkontrol itu atau terjadi di G1. Tapi kalau mutasi yang tidak terkontrol artinya sudah tidak bisa diperbaiki itu di G2. Ya, karena kalau sudah G2 dia akan lanjut ke pembelahan gitu ya. Seperti itu. Nah,
kontrol siklus. Jadi siklus sel itu dikontrol oleh sebuah protein kinase. Ingat, protein kan fungsinya untuk ada yang fungsi untuk enzim, ada yang untuk hormon, ya. Nah, di sini protein fungsinya sebagai pengatur atau pengontrol pada siklus sel. Namanya adalah CDKS atau Cyclin Dependent Kinase, yaitu protein kinase ya khusus untuk mengontrol atau mengontrol siklus sel ini, ya. Aktivitas kinase mengalami kenaikan atau penurunan sehingga mempengaruhi siklus sel, gitu ya. Jadi ada 4 protein siklin yang membantu kontrol atau yang membantu siklus sel. Ya, yang pertama ada G1-CDK. Kemudian ada G1S siklin, ini dia fungsinya mengaktifasi CDKS pada akhir fase G1, memicu sel untuk masuk ke tahap sintesis, konsentrasinya akan menurun pada fase S. Kemudian S-siklin, nah ini akan berikatan dengan CDK, menstimulus penggadaan kromosom. S-siklin akan meningkat hingga pada fase mitosis, gitu ya. Kemudian yang keempat ada M-siklin, protein M-siklin. Ini mengaktifasi CDKS, menstimulus ke fase mitosis pada checkpoint G2M, gitu ya. Nah ini, jadi ini ada empat protein ini dia yang mengontrol tahapan-tahapan interfase baik pada G1, S atau sintesis ataupun pada fase G2, gitu ya, seperti itu. Nah, itulah beberapa ya. Jadi apa namanya itu bahwa siklus sel juga itu dikontrol oleh protein kinase gitu. Jadi memang tidak sembarangan kerjanya seperti itu. Dan tadi diingat bahwa terjadinya mutasi kalau terjadi pada kelainan mutasi pada G1 itu masih bisa ditangani. Artinya sel yang termutasi di G1 tidak akan lanjut ke sintesis karena sudah terdeteksi nanti ada penandanya atau ada sirine gitu ya. Oh, bahwa sel ini tidak baik nih gitu. Tapi kalau misalnya mutasi terjadi di G2, nah itu tidak bisa balik lagi atau tidak bisa dihentikan pembelahannya. Makanya terjadi misalnya ada kelainan genetik seperti atau kelainan kromosom seperti sindrom, kemudian ada diabetes mellitus yang keturunan, itu terjadi kelainan mutasinya pada G2 karena memang tidak bisa dihentikan. Gitu ya, seperti itu. Oke, itu mengenai tahapan mitosis ya, seperti itu. Tahapan mitosis. Nah, sekarang nanti kita akan lanjut ke tahapan meiosis ya. Mitosis gitu. Nah, setelah mitosis, ini kan mitosis itu terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Artinya apa? Sel mitosis itu terus berlangsung selama kita beraktivitas sehari-hari, mitosis terus berlangsung di ginjal, di jantung. Tapi kalau untuk meiosis, nah ini hanya terjadi di pembelahan di reproduksi saja. Seperti itu. Dan ini kita akan bahas mengenai yang meiosis. Oke. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya ini, di video selanjutnya akan membahas mengenai meiosis, gitu ya. Meiosis. Oke, untuk yang mitosis kali ini dicukupkan sekian dulu. Kalau misalnya ada hal yang ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.